Selamat siang, Pak. Saya Evan Ricardo Manuel dengan NIM 110221304 dari kelas Teknik Elektro L4507. Pada pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang ide saya, yaitu mesin pengisi daya baterai lewat udara. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pengenalan Teknik Elektro. Jadi terdapat 3 subbab yang akan saya jelaskan, yaitu latar belakang, solusi, dan prinsip kerja solusi. Dimulai dari latar belakang. Jadi listrik menjadi hal yang sangat kita perlukan saat ini. Tanpa adanya listrik, kita tidak dapat menghidupkan barang-barang elektronik seperti yang dipakai pada saat ini, yaitu handphone, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya. Sampai saat ini juga, kita masih sangat bergantung pada penggunaan kabel untuk mengantarkan listrik. Karena kabel dipercaya dapat mengantarkan listrik lebih baik lagi. Karena memang langsung menggunakan tembaga untuk mengantarkan listriknya. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaannya, yaitu penggunaan kabel menjadi kurang praktis saat dibawa-bawa karena eh, aktivitas kita dapat terganggu dengan adanya kabel yang ada di mana-mana. Dan penggunaan wireless charger induksi membuat handphone menjadi lebih panas. Ketika handphone dicas menggunakan wireless charger yang banyak beredar seperti yang di bawah ini merupakan wireless charger induksi, mereka saling bersentuhan atau saling kontak fisik, sehingga panas yang dihasilkan HP dan panas yang dihasilkan oleh wireless charger ini dapat meningkat karena dapat meningkat lebih lebih panas lagi daripada charger konvensional biasanya, sehingga membuat baterai handphone jadi lebih panas lagi dan baterai menjadi kurang awet. Yang ketiga, penggunaan charger konvensional kurang ramah lingkungan. Jadi sudah banyak beberapa pabrikan besar seperti Apple itu mengurangi penggunaan charger dan kabelnya pada produk-produk yang mereka tujukan pada beberapa akhir tahun belakang ini, karena untuk mengurangi polusi yang dihasilkan pada saat mereka memproduksi charger tersebut. Sehingga solusinya, dengan menggunakan mesin pengisi daya lewat udara ini, kita tidak perlu lagi menggunakan kabel dalam mengisi daya baterai, karena prinsipnya kita menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari mesin tersebut, yang akan ditangkap oleh perangkat elektronik kita dan melalui udara. Jadi tidak ada kontak fisik lagi. Jadi tidak membutuhkan kabel lagi yang dapat mengganggu kita saat kita memakai barang elektronik kita. Dan oleh karena alat ini juga pemakaian kabel dan adapter bisa ditekan, sehingga polusi yang dihasilkan pada saat memproduksi kabel dan adapter tersebut dapat berkurang. Pemakaian wireless charger juga tidak menimbulkan panas yang berlebih. Jadi wireless charger udara ini tidak menimbulkan panas yang berlebih karena prinsipnya mereka menghantarkan lewat udara, tidak ada kontak fisik secara langsung antara handphone dengan alat ini, sehingga tidak akan menimbulkan panas yang berlebih. Mesin pengisi daya lewat udara ini prinsipnya menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi radio atau millimeter wave beam yang memiliki frekuensi mirip seperti 5G yang telah ada. Frekuensi yang saya pakai itu sekitar 24 GHz. Ini merupakan contoh ilustrasi alat yang akan saya buat. Gambar tersebut saya ambil dari produk Xiaomi yang sedang mereka kembangkan, sama seperti yang saya ingin. Ide saya yaitu wireless charger berbasis udara. Gitu. Alat di samping mesin tersebut juga memancarkan gelombang elektromagnetik
dengan frekuensi tertentu yang kemudian gelombang tersebut akan diterima oleh antena yang terdapat pada handphone, yang kemudian akan diubah dari gelombang elektromagnetik ke DC yang akan menjadi arus listrik sehingga baterai handphone akan tetap terisi dalam radius tertentu. Prinsip kerjanya, karena alat wireless charger ini merupakan transmitter dan barang elektronik yang dikirim merupakan receiver, maka transmitter membutuhkan beberapa parts, yaitu sinyal generator. Sinyal generator itu fungsinya untuk menghasilkan gelombang dengan frekuensi tertentu. Frekuensi yang saya pakai yaitu 24 GHz karena menurut penelitian frekuensi tersebut merupakan frekuensi yang ideal untuk mengirimkan sinyal karena tidak terganggu oleh sinyal-sinyal lainnya. Beamforming ini digunakan agar sinyal dapat memfokuskan ke perangkat penerima. Jadi sinyal yang dihasilkan oleh transmitter dapat secara langsung diterima oleh perangkat receiver sehingga tidak ada energi yang terbuang. Antena ini dipakai untuk mentransmisikan sinyal ke perangkat. Antena yang dipakai akan terdapat di sekeliling alat ini supaya gelombang elektromagnetik atau millimeter wave ini dapat memancarkan sinyal ke segala arah atau 360 derajat. Yang keempat, amplifier. Amplifier ini fungsinya untuk memperkuat power sinyal sehingga dapat memancarkan sinyal dengan lebih baik lagi. Jadi setelah gelombang elektromagnetik dipancarkan dan diterima oleh receiver antena yang terdapat pada handphone, maka gelombang elektromagnetik tersebut akan dikonversi ke DC dan berubah jadi arus listrik sehingga baterai handphone dapat terisi kembali. Wireless charger ini juga ditempatkan di suatu ruangan kurang lebih dengan radius 5 meter, dan ketika mesin mendeteksi adanya perangkat elektronik yang kurang daya, maka antena tersebut akan mengirimkan sinyal yang menyalurkan gelombang elektromagnetik dengan millimeter wave atau frekuensi tinggi ke perangkat tersebut, sehingga jika perangkat tidak membutuhkan energi, maka tidak mesin ini tidak akan menyalurkan sinyal gelombang elektromagnetik sehingga tidak membahayakan bagi diri kita. Dan untuk lebih safety-nya lagi, ketika sinyal bertabrakan dengan kulit kita atau tubuh kita, sinyal akan langsung terhenti agar untuk alasan safety sehingga tidak menimbulkan radiasi yang berlebih. Walaupun si frekuensi radio ini merupakan non-ionizing radiation yang sebenarnya aman bagi kita. Kesimpulan, dengan ditemukannya 5G, semakin banyak hal yang diciptakan. Salah satunya wireless charger berbasis millimeter wave ini lewat udara. Karena penggunaan frekuensi ini mempunyai kelebihan seperti low latency, antena yang lebih kecil dari sebelumnya, sehingga dapat dipasangkan pada handphone-handphone yang lebih kecil lagi, sehingga dan mempunyai efisiensi yang lebih baik lagi, sehingga terciptanya wireless charger ini lewat udara dapat diwujudkan tidak lama lagi karena teknologi 5G telah ditemukan. Dan dengan diciptakannya wireless charger lewat udara ini, diharapkan bahwa pemakaian kabel akan berkurang sehingga polusi karbon yang disebabkan untuk memproduksi charger tersebut dapat diminimalisir dan kita pun dapat lebih produktif lagi sebab tidak ada kabel yang mengganggu kita saat kita memakai gadget kita secara bersamaan dengan mengisi dayanya tanpa ada hambatan apapun. Sehingga kita dapat memakai handphone atau gadget kita dengan lebih leluasa tanpa memikirkan baterainya akan habis. Sekian presentasi tentang ide dari saya. Terima kasih.